PPL atau Praktik Pengalaman Kerja merupakan salah satu program mahasiswa tingkat akhir yang wajib dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam lingkup ketenagakerjaan. PPL gelombang 3 ini dilaksanakan pada 5 Oktober hingga 6 November 2020. PPL kali ini sedikit berbeda dengan gelombang 1 dalam hal penggunaan metodenya. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka metode PPL dilakukan dengan wawancara dan observasi saja. PPL kali ini mengambil tema yang pertama yaitu peran mahasiswa dalam UMKM, dan yang kedua yaitu peran mahasiswa dalam mengembangkan potensi desa. Konsep PPL kali ini dilakukan secara virtual dari rumah di desa masing-masing. Desa Gedang Sewu ini memiliki potensi desa pada bidang perikanan, terbukti dengan masyarakat pembudidaya ikan air tawar. Letak geografis desa ini sangat mendukung untuk pemeliharaan berbagai jenis ikan. Sebagian besar penduduk di desa Gedang Sewu memiliki usaha budidaya ikan hias dan ikan lele. Tetapi sebagian masyarakat desa Gedang Sewu lebih memilih budidaya ikan lele karena dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan ikan lainnya. Seperti halnya usaha Bapak Suyut ini, bergerak di bidang perikanan atau budidaya ikan lele yang terletak di Gang Lele, Desa Gedang Sewu, Kecamatan Boyolangu. Dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di perikanan dan pemancingan Bapak Suyut, saya membantu pemilik memberi makan ikan lele. Pemberian makan ikan lele ini dilakukan setiap pagi dan sore hari. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya terjadi penurunan penjualan sehingga Bapak Suyut telah mengembangkan usahanya dengan membuka kolam pemancingan yang bernama Pemancingan Gandul Jaya yang terletak di sekitar rumah beliau. Pemancingan ini dibuka baru-baru ini di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Vita Priliana, NIM 124021734773. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 jurusan Ekonomi Syariah dengan judul Strategi Pengembangan Usaha di Tengah Pandemi COVID-19 guna meningkatkan pendapatan pada perikanan dan pemancingan Gandul Jaya di Desa Gedang Sewu. Baik, yang pertama mengenai dasar pemikiran. Lele merupakan salah satu ikan air tawar yang diminati khususnya oleh masyarakat Indonesia. Budidaya atau ternak ikan lele adalah salah satu peluang bisnis yang paling menguntungkan dan menjanjikan. Nah, menjalankan bisnis ikan lele pun tidak terlalu sulit karena ikan lele termasuk ikan yang dapat dimanfaatkan dan cara perawatannya pun lebih mudah dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan lele konsumsi terbesar di Jawa Timur dan dikenal sebagai daerah sentra budidaya lele. Nah, hasil produksinya telah merajai berbagai kota di Pulau Jawa. Kabupaten Tulungagung juga mempunyai sistem budidaya ikan lele dengan pesat, yakni budidaya ikan lele kepadatan tinggi. Nah, beberapa kecamatan yang menjadi sentra budidaya ikan lele yaitu seperti pada Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngantru, Ngunut, dan kecamatan lainnya. Nah, salah satu desa di Kecamatan Boyolangu yang memiliki potensi pembudidaya ikan lele yaitu Desa Gedang Sewu, termasuk perikanan milik Bapak Suyut yang memanfaatkan keahlian dan lahan sekitar rumah untuk membudidayakan ikan lele guna memperbaiki perekonomian. Nah, masyarakat memilih bisnis budidaya ikan lele ini karena dirasa mampu meningkatkan ekonomi mereka. Namun, dalam budidaya ikan lele ini juga harus mengetahui sistem pemeliharaan ikan lele, seperti perawatan ikan meliputi pemberian makan, pencegahan penyakit, dan pengkondisian air. Nah, adanya sistem pemeliharaan atau perawatan yang baik, maka akan memberikan hasil panen yang baik, disertai dengan hasil yang maksimal. Nah, namun di tengah pandemi seperti ini bukan hanya berdampak pada sektor moneter, namun sektor real juga terkena imbasnya. Sektor-sektor masyarakat atau sektor-sektor real inilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, mereka harus dilindungi, sehingga dengan keadaan seperti ini, sektor real harus mampu melakukan strategi pertahanan. Contohnya seperti melakukan strategi pengembangan usaha di tengah pandemi COVID-19 guna meningkatkan pendapatan mereka. Baik, selanjutnya
mengenai profil usaha. Nah, mayoritas warga desa Gedang Sewu ini berprofesi sebagai petani dan buruh. Namun, ada juga beberapa yang menjadi pembudidaya ikan lele. Pada awalnya, budidaya ikan lele di Gedang Sewu ini memang minatnya masih sangat sedikit. Nah, sehingga hal ini dijadikan peluang oleh Bapak Suyut untuk melakukan usaha budidaya ikan lele. Nah, Bapak Suyut membudidayakan ikan lele tersebut di sekitar rumahnya. Pada saat itu, beliau mencoba peruntungan di komoditas ikan lele ini karena memiliki prospek yang menjanjikan. Beliau memiliki beberapa petak kolam ikan lele dengan ukuran 8 x 3 meter. Nah, kolam yang digunakan menggunakan kolam semen. Tidak perlu yang luas, yang penting didesain baik sesuai dengan kapasitas populasi ikan lele. Kolam tersebut berada di sekitar rumah Bapak Suyut. Nah, pada awalnya Bapak Suyut mengeluarkan modal sebesar 5 juta untuk pembelian bibit dan pakan. Bapak Suyut juga telah mengembangkan usahanya sehingga memiliki puluhan kolam ikan lele dalam bentuk kolam terpal yang terletak di Desa Tawing, Kecamatan Gondang. Nah, keberhasilannya ini membuat beliau ingin terus mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Alasan Bapak Suyut membudidayakan ikan lele ini karena bisnis ternak lele adalah salah satu bisnis yang menguntungkan, tidak memerlukan biaya yang cukup besar, dan memiliki perawatan yang mudah. Usaha perikanan dan pemancingan gandul jaya ini adalah milik pribadi atau keluarga, sehingga pengurus atau segi pengelola keuangan atau dari segi lainnya berdasarkan campur tangan keluarga. Nah, hanya terdapat beberapa karyawan saja yang direkrut dari masyarakat sekitar. Pada perikanan terdapat 12 karyawan dengan pembagian memberi makan, mengantar makan, dan pengawasan kondisi ikan. Sedangkan untuk pemancingan dikelola pemilik sendiri, yaitu dalam hal perawatan air kolam pemancingan. Nah, selanjutnya permasalahan di lapangan. Selama melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan di perikanan dan pemancingan gandul jaya ini, terdapat masalah atau kendala yang dihadapi, yaitu kendala mengenai ikan lele yang rentan terhadap penyakit. Contohnya seperti bibit ikan lele terkena jamur maupun cacar. Sedangkan saat ikan lele remaja rentan terhadap penyakit kuning. Jika sudah terjadi seperti ini, maka segera dilakukan penanganan agar tidak menular terhadap ikan-ikan lainnya yang ada di kolam. Selain itu, ikan yang terlalu besar tidak dapat dijual untuk dijadikan konsumsi, sehingga ikan-ikan tersebut akan disisihkan. Kemudian di tengah pandemi seperti ini tentunya terjadi penurunan pemasaran. Nah, yang selanjutnya adalah analisis temuan studi. Berdasarkan praktik pengalaman lapangan di perikanan dan pemancingan gandul jaya ini telah melakukan usaha budidaya dan kolam pemancingan ikan lele dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari hasil panen yang begitu memuaskan dan banyaknya pengunjung dalam pemancingan ikan lele. Bapak Suyut membudidayakan ikan lele mulai dari bibit hingga pembesaran untuk konsumsi di rumah makan maupun dijual kepada pengepul di pasar. Pada umumnya, ikan lele yang akan dijadikan konsumsi untuk rumah makan berukuran sedang dengan isi 7 hingga 12 ekor ikan lele per kilogram. Sedangkan untuk pemancingan maka dibutuhkan ikan lele yang berukuran besar, yaitu dengan isi 4 hingga 6 ekor ikan lele per kilogram. Nah, pemasaran ikan lele ini dilakukan hingga ke wilayah Surabaya, Madiun, Wonogiri, Jogja, Semarang, dan lain-lain. Transportasi yang digunakan dalam pemasaran ini yaitu menggunakan truk. Nah, dalam sekali pemasaran biasanya 1000 ekor ikan lele dalam 4 sak siap terjual. Untuk harga jual ikan lele ini sendiri sebesar 16.000 dan akan dijual lagi ke pasar dengan harga 20.000 per kilogram. Sistem budidaya yang dilakukan pada budidaya ikan lele Bapak Suyut ini seperti penggunaan beberapa petak kolam semen ikan lele dengan ukuran 8 x 3 meter. Biasanya isian ikan lele sebanyak 1000 hingga 1500 ekor. Isian yang pas memungkinkan ikan bergerak leluasa. Dengan ukuran dan kapasitas yang tepat, maka pertumbuhan ikan lele pun juga semakin bagus. Isi kolam menjadi tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu sesak apabila perhitungan
yang digunakan sudah tepat. Dengan kapasitas dan ukuran kolam yang sesuai, maka hasil panen yang didapat juga maksimal. Panen ikan lele dilakukan setiap 3 bulan sekali, dengan ukuran ikan lele remaja yang siap untuk dijadikan konsumsi. Bapak Suyut biasanya mencari benih yang memang benar-benar sehat. Benih yang sehat ini, maka pertumbuhannya juga terlihat semakin baik karena nafsu makannya pun juga baik. Benih ini didapat dari pare. Perawatan yang dilakukan oleh beliau meliputi pemberian makan pada pagi dan sore hari. Bapak Suyut juga melakukan pengecekan air kolam dengan air yang baru dan bersih. Pergantian air dapat meminimalisir penyakit dan jamur pada kolam ikan. Bapak Suyut juga telah mengembangkan usahanya sehingga memiliki puluhan kolam ikan lele dalam bentuk kolam terpal yang terletak di Desa Tawing, Kecamatan Gondang. Nah, namun di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini bukan hanya berdampak pada sektor moneter saja, melainkan sektor real seperti usaha perikanan Bapak Suyut ini juga terkena dampaknya. Adanya pembatasan wilayah, maka mengakibatkan terjadi penurunan penjualan. Biasanya pemasaran ikan lele ini dikirim ke beberapa wilayah, tetapi dengan adanya pandemi saat ini menjadi sepi. Nah, melalui usaha budidaya ikan lele tersebut, pendapatan Bapak Suyut ini dapat dikatakan meningkat. Hal ini terbukti dari budidaya ikan lele yang bisa mengangkat ekonomi beliau dari hasil panen yang didapat selama 3 bulan sekali. Hal ini bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan beliau. Nah, pendapatan dikatakan mengalami peningkatan jika pendapatan masyarakat bisa bertambah dari tahun ke tahun. Tetapi, di tengah kondisi pandemi saat ini mengakibatkan penjualan turun, sehingga pendapatan juga menurun. Oleh karena itu, Bapak Suyut melakukan strategi pengembangan usaha dengan membuka kolam pemancingan ikan lele. Pada umumnya, ikan lele yang dijadikan untuk konsumsi adalah ikan lele yang berukuran sedang, sehingga ikan lele yang berukuran besar akan diisi untuk kolam pemancingan. Pada awalnya, kolam pemancingan ini tidak sengaja didirikan. Melihat antusias warga sekitar, akhirnya Bapak Suyut resmi membuka kolam pemancingan ikan lele baru-baru ini dengan nama pemancingan Gandul Jaya. Nah, terdapat 71 lapak pengunjung dalam kolam pemancingan. Pengunjung pemancingan dikenakan biaya 5.000. Pengunjung juga hanya harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan menjaga jarak dan memakai masker. Selain itu, Bapak Suyut juga telah melakukan strategi dalam menghadapi penurunan pendapatan ini, yaitu dengan mengurangi pemberian makan pada ikan lele agar ikan lele tidak tumbuh dengan cepat. Hal ini dilakukan agar beliau tidak rugi dan tetap dapat melakukan pemasaran ikan lele seperti biasanya di tengah pandemi COVID-19. Baik, sekian penjelasan dari isi laporan praktik pengalaman lapangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.